pemeriksaan yang anamnesis dengan komunikasi sensitif case itu dibedakan. Karena kalau untuk sensitif case ini, dia mengarah ke ini. Nah, di sini kemungkinan pasien itu dia kurang mau berbagi tentang masalah kesehatannya karena ada beberapa alasan. Biasanya itu dianggap tabu ini. Biasanya dianggap tabu, misalnya gara-gara faktor sosial ekonomi, gara-gara faktor agama, norma dan sebagainya. Lanjut. Nah, yang penting di sini yang heteroanamnesis. Jadi untuk anamnesis itu ada dua. Yang pertama, auto anamnesis. Yang kedua, heteroanamnesis. Nah, seperti yang dijelaskan di sini, untuk heteroanamnesis itu ketika kita melakukan anamnesis ke keluarganya atau eh, sanak saudaranya yang terdekat sama si pasien. Nah, kalau autoanamnesis, kita lakukan anamnesis langsung sama pasiennya. Nah, di sini mungkin karena ada beberapa faktor, jadi kita harus lakukan heteroanamnesis. Nah, kalau yang di sini seperti mungkin ada keterbatalan mental pada pasien dan segala macam. Jadi otomatis kita tidak bisa lakukan anamnesis pada pasiennya. Jadi kalau ditanya apa anamnesis yang kita lakukan pada keluarga pasien, jawabannya heteroanamnesis. Nah, lanjut lagi. Nah, jadi yang poin yang harus kita kuasai itu ada dua. Yang pertama, aspek komunikasi. Jadi untuk yang komunikasi sensitif case ini, yang pertama harus kita kuasai itu aspek komunikasi, sama yang kedua aspek medikal. Jadi ada dua yang paling penting. Hmm. Jadi satu, dua. Nah, yang penting di sini di aspek komunikasi, kita harus membangun hubungan yang baik dengan pasien. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama, pada saat kita melakukan anamnesis, kita harus bersifat terbuka sama pasien. Terus yang kedua, memperkenalkan diri dan memperjelas peran. Jadi misalnya kayak di checklist atau pada saat anamnesis, kalian perkenalkan diri. Misalnya, selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Anissa Mutia yang bertugas kali ini. Di mana kalian perjelas perannya kalian di sini. Jadi perjelas ke pasien kalau kalian ini dokter yang akan melakukan pemeriksaan. Jadi perkenalkan nama sama perjelas lagi perannya. Sama di sini menyebutkan nama pasien selama pemeriksaan. Jadi misalnya kalian sudah tahu nama pasien. Misalnya nama pasien Dita, jadi Ibu Dita. Jadi selama pemeriksaan kalian tidak usah lagi pakai Bapak, Kak, langsung sebut. Jadi misalnya kalau boleh tahu Ibu Dita sakit apa? Eh, Ibu Dita sudah merasakan sakitnya sejak kapan, Ibu? Pokoknya selalu sebut namanya pasien. Jadi pasien itu lebih merasa terhargai sama oh ternyata dokter ini ingat namaku begitu. Dan kalau itu yang diajarkan saya, itu kenapa pentingnya kita menyebutkan nama. Jadi ketika si pasien merasa dihargai sama dokter, kemungkinan pasien akan terbuka sama dokter itu kemungkinannya lebih besar. Terus yang terakhir, menjadi pendengar yang baik dan menunjukkan empati. Jadi kalau misalnya besok ada opsi tentang simpati-simpati, berarti itu jawabannya. Karena kan dia yang tidak termasuk ke dalam pilihan ini, 4 pilihan. Jadi kalau misalnya ditanya apa perbedaan empati dan simpati itu apa? Jadi kalau untuk empati kita eh, misalnya begini, kalau yang diajarkan sama dokterku, saya turut berduka cita apa yang ibu rasakan dan segala macam. Tunjukkan saja kalau kalian berempati, tidak perlu
sedih, menangis, dan segala macam di depan pasien. Terus yang kedua, nah jadi lanjut yang kedua untuk keterampilan mengumpulkan informasi. Jadi kalau ditanya apa saja, pokoknya hafal semua saja nih 4 tadi yang di atas sama ini 3 poin. Ini yang penting, yang saya tandai saja. Nah jadi kalau ditanya eh, apa keterampilan dalam mengumpulkan informasi, berarti jawabannya mengumpulkan masalah saat anamnesis, melakukan cross check sama ini rekam medik, medical record. Nah, jadi kalau cross check itu misalnya dari awal sampai akhir kita sudah dapatkan. Jadi nanti di akhir sebutkan ulang semua dari awal sampai akhir. Bila misalnya begini, oh ibu datang dengan keluhan nyeri kepala ya Pak. Jadi untuk nyeri kepalanya seperti berdenyut-denyut dan segala macam. Pokoknya sebutkan semua apa yang kalian dapatkan dari ini. Kan nanti kalian saat anamnesis kalian sambil menulis rekam medik. Nah, jadi yang di dalam rekam medik ini sebut ulang, cross check ulang di akhir pemeriksaan. Jadi kalau ditanya apa semua yang penting ini, skill mengumpulkan masalah, jadi kalian harus lakukan yang seven sacred. Kemudian tulis di rekam medik, sudah kalian tulis di rekam medik, lakukan kembali cross check. Jadi ini 1, ini 2, ini 3. Yang ini kalau ini yang penting ini. Jadi pada saat anamnesis kan kita tanya eh pendidikan, salah satu yang penting itu pendidikan terakhir. Nah, misalnya ternyata si pasien pendidikan terakhirnya SD. Nah, kita harus menyesuaikan dengan tata bicara kita. Kita harus cari betul-betul bahasa yang mudah dimengerti. Jangan sampai kalian pakai istilah-istilah yang eh, terbilang sulit dimengerti untuk orang-orang yang lulusan SD. Pokoknya kalian pintar-pintarnya kalian bagaimana. Jadi kalau ditanya eh, apa ap- apa apa fungsi dari misalnya apa fungsi pertanyaan untuk pendidikan terakhir. Jadi di sini untuk penjelasan pada pasien nanti. Jadi kan penjelasannya bisa tentang penyakitnya bagaimana dan segala macam. Nah, untuk yang medical aspek, yang pertama riwayat, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu sama riwayat keluarga. Jadi kalau ditanyakan apa anamnesis penyakit yang penting. Jadi riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu dengan riwayat keluarga. Jadi tiga tiga penting, tiga itu yang penting. Apa ini tiga? Terus ini keluhan utama. Ini keluhan utama. Sama identitas pasien. Jadi untuk identitas pasien ini semuanya. Entah namanya, riwayat pendidikan terakhir, status perkawinan, dan segala macam. Terus yang penting lagi, ini. Nah, beberapa yang dianggap sensitif sama pasien itu, yang pertama pasti namanya. Biasa ada pasien yang cuma mau sebut nama singkatnya atau nama panggilannya lah. Terus yang kedua itu umur aslinya. Terus yang ketiga status pernikahannya entah sudah menikah kah, bercerai dan segala macam. Sama ini, apa yang dilakukan sekarang seperti pekerjaan. Nah, jadi di sini kenapa status perkawinan bisa dianggap sensitif sama pasien? Mungkin si pasien takut diketahui, oh ternyata sudah berapa kali menikah atau cerai dan segala macam. Jadi kalau ditanya apa identik apa yang dianggap sensitif sama pasien, kalian bisa jawab ini. Umur,
status perkawinan, pekerjaan, nama, riwayat sosial ekonomi. Nah, riwayat sosial ekonomi ini sebenarnya bisa sama dengan ini pekerjaan. Jadi ketika kalian sudah tahu pekerjaannya apa, kemungkinan kalian sudah bisa dapat gambaran sosial ekonominya bagaimana. Sama riwayat pendidikan terakhir. Kalau terlalu cepat bilang. Terus lanjut. Nah, jadi ini di opening atau di pembukaan saat kita lakukan anamnesis, eh, kalian perlu namanya istilah kasarnya kayak basa-basi sama pasien, supaya kita bisa membangun tadi hubungan yang baik antara dokter dengan pasien. Jadi kalau ditanya, kalau di opsi besok, kalian cari saja yang opsi yang ada begini. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Eh, ap- apa yang bisa saya bantu dengan keluhan Bapak? Jadi cari saja ini antara dua ini. Satu, dua. Atau misalnya kalian bisa cari pertanyaan yang bisa jawabannya berbentuk paragraf atau banyak, bukan cuma jawaban yang terpaku sama jawaban ya atau tidak. Terus yang penting lagi ini, kalau misalnya di isian besok ditanya apa-apa penyakit yang dianggap sensitif. Nah, salah satunya itu TBC. TBC, apalagi pokoknya penyakit-penyakit yang dianggap sama pasien itu masih menyebar dengan segala macam atau penyakit-penyakit yang bukan penyakit juga kondisi yang dianggap tabu, misalnya hamil di luar nikah, hmm, atau keterbatangan mental. Jadi kalau misalnya besok ada ditanya, bisa kalian jawab ini TBC, keterbatangan mental, ini tadi sehingga kita lakukan heteroanamnesis. Sama hmm, kalau tidak salah ini skenario pokoknya salah satunya juga tentang hamil di luar nikah. Jadi terserah kalian. Jadi misalnya besok ditanyakan sebutkan dua minimal penyakit yang dianggap keadaan kondisi yang dianggap sensitif. Nah, jawabannya bisa kalian jawab TBC, ketergantungan mental sama yang hamil di luar nikah tadi. Terus yang penting lagi, nggak ada. Nah, jadi hafal juga ini yang di checklist. Masalah kesehatan pasien kini atau penyakit sekarang, penyakit terdahulu, dan penyakit keluarga. Tadi sudah saya sebutkan di atas. Jadi hafal ini termasuk tempat, durasi, tingkat keparahan, terus hafal ini di atas. Hal yang memperberat dan memperingan keluhan dan anamnesis sistemik. Jadi kalau ditanya informasi, pokoknya hafal ini saja. Ini masuk di pilihan ganda aja. Jadi kalian saja hafal ini. Jadi besok kalau ada pertanyaan di pilihan ganda, cari saja yang tidak ada di sini. Intinya cari-cari juga apa perbedaan simpati dengan empati. Ingat kalau di sini kita pakai heteroanamnesis atau kita lakukan anamnesis sama keluarganya karena beberapa kondisi. Terus hmm, menciptakan suasana yang nyaman untuk pasien. Jadi yang tadi di awal kita lakukan basa-basi sama pasien. Kita tanya bagaimana apa apa keluhan yang dirasakan dan segala macam.
Nah, ini juga tadi menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti sama pasien. Jadi sesuaikan dengan kondisi riwayat pendidikan terakhir, sosial ekonominya pasien. Sama ini yang penting juga melakukan cross check. Sudah itu saja yang penting. Sudah semua saya bilang apa yang masuk besok. Ada pertanyaan? Ya, langsung. Permisi Kak, izin perkenalkan diri. Nama saya Ismail Rafat dengan nomor registrasi 09. Permisi Kak, boleh dijelaskan kembali terkait yang pertanyaan basa-basi yang Kakak maksud tadi Kak? Oh, oke. Jadi kalau di checklist, di sini menciptakan situasi yang nyaman untuk pasien. Terus membangun hubungan dengan pasien. Nah, itu dua mengarah ke arah basa, misalnya ke arah basa-basi di awal pemeriksaan atau di awal anamnesis. Nah, jadi nah di sini kalau berdasarkan yang di buku, kalian bisa bertanya sama pasien di awal toh. Nah, misalnya kalian sudah lakukan anamnesis untuk nama dan segala macam. Misalnya kalian sudah tahu, misalnya kalian sudah tahu nama nama pasiennya. Sorry. Jadi di sini di awal bisa kalian tanya, misalnya di sini kalian kan tadi sudah tahu nama, misalnya kalian sudah tahu namanya, misalnya Ibu Dita. Jadi langsung tanya. Jadi jangan langsung tanya eh Bapak sakit apa. Jadi langsung jadi di awal kalau boleh tahu Bu Dita bagaimana perasaan Ibu hari ini. Pokoknya selalu tanya pertanyaan-pertanyaan yang basa-basi begitu di awal. Kan di sini di awal di opening segmen atau di segmen pembukaan. Pokoknya tanya-tanya saja bagaimana 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 kalau boleh tahu Ibu Dita bagaimana hari ini, bagaimana perasaan Anda, kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu dan segala macam. Pokoknya hafal saja ini dua. Cari saja bahasa Indonesianya ini dua apa? Yang how do you feel atau what's your idea about your problems. Ada pertanyaan lagi atau belum jelas jawabanku? Permisi Kak, izin jawab sudah jelas Kak. Terima kasih Kak. Oke. Sama ada lupa saya bilang tadi. Hmm, Sama ini metode konfrontasi. Jadi untuk metode konfrontasi itu sudah tidak eh, sudah tidak disarankan digunakan. Tunggu, metode konfrontasi. Pokoknya kalau ditanyakan eh, pokoknya kalau misalnya besok ada pertanyaan metode apa yang sudah tidak disarankan, berarti jawabannya ini metode konfrontasi. Masih ada pertanyaan? Cuman ini. Kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan bilang, kita tutup senteran. Permisi Kak, izin menjawab. Kalau dari saya sendiri sudah jelas Kak, terima kasih Kak. Oke, kita ulang dulu sedikit lagi. Apa nama anamnesis yang kita lakukan pada pasien karena beberapa alasan tertentu? Apa coba nih? Coba Naufal. Oke, kalau ditanya, hmm,
Kalau ditanya bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan pasien, ada 4 itu. Coba sebutkan, orang. B013. Langsung saya, enggak usah perkenalkan diri. Baik Kak, permisi Kak, izin menjawab. Ada 4 Kak. Yang pertama terbuka, kemudian yang kedua memperkenalkan diri dan memperjelas perannya, kemudian yang ketiga menyebutkan nama pasien selama percakapan, lalu yang keempat menunjukkan empati Kak kepada pasien. Jadi yang keempat menjadi pendengar yang baik sama menunjukkan empati. Coba satu orang sebutkan perbedaan simpati dan empati. Belum ada saya jelaskan sih tadi. Tapi seharusnya kalian sudah tahu karena sudah lewati anamnesis. Kemungkinan ada besok itu pertanyaan. Ada yang tahu perbedaannya simpati dengan empati? Kalau empati sudah saya sebutkan tadi. Apa itu empati? Ismail, langsung. Permisi Kak, izin menjawab. Setahu saya perbedaan simpati dan empati itu, jadi kalau kita berempati itu kita tetap peduli pada pasien tapi tidak turut serta dalam kesedihan pasien Kak. Karena kalau kita empati pada pasien itu pemberian pengobatan dilakukan mungkin akan berpotensi tidak sesuai dengan SOP Kak. Setahu saya itu saja Kak. Oke. Jadi jawabannya sudah tepat. Jadi intinya kita empati itu kita kita turut prihatin tentang apa yang pasien rasakan. Maksudnya kita turut prihatin, terus kemudian kita berikan tata laksana. Nah, kalau simpati kita merasa sedih sama pasien. Kemudian kemungkinan besar kita juga seperti menangis dan segala macam di depan pasien. Jadi kalau besok ditanya, jadi kalian searching saja apa perbedaan empati dan simpati. Jadi kemungkinan itu masuk besok diisikan. Terus coba satu orang lagi yang keterampilan untuk mengumpulkan informasi. Ada 3 itu. Apa semua? Ya B38. Permisi Kak. Jadi untuk keterampilan mengumpulkan informasi itu yang pertama untuk mengumpulkan masalah, kemudian cross check dan rekam medis Kak. Oke. Bagaimana melakukan cross check? Permisi Kak. Jadi nanti setelah kita lakukan yang checklist dari awal kita ulangi kembali Kak. Jadi misalnya kayak tadi yang Kakak jelaskan. Jadi Bapak datang dengan keluhan misalnya demam Kak, begitu diulang Kak. Oke. Jadi saya koreksi. Jadi bukan checklist. Jadi misalnya begini. Kalian sudah lakukan seven sakit. Jadi kalian sudah dapat apa keluhan utamanya, bagaimana bentuk nyerinya dan segala macam. Misalnya pasien datang dengan nyeri kepala. Nyeri kepalanya sudah 7 hari, nyeri kepalanya kayak berdenyut-denyut. Jadi tanyakan ulang ke pasien di akhir. Permisi ya Pak, jadi Bapak merasa mengeluhkan nyeri kepala yang berdenyut-denyut ya Pak. Jadi tanya ulang. Jadi dari awal sampai akhir anamnesisnya kalian ringkas, kemudian tanyakan ulang sama pasien supaya kalian cross check apakah betul yang kalian tulis di rekam medik atau sudah betul apa yang kalian tangkap. Jadi ditanyakan ulang. Jadi kayak ditanyakan 2 kali, tapi untuk kedua kalinya ini lebih ringkas. Nah, kalau ini juga yang penting. Nanti dulu, Pak.
Nah, kalian lihat yang bagian di sini. Nah, jadi yang ini. Ketika kita lakukan anamnesis, di sini ini yang paling penting. Jangan lupa memberitahu pasien itu bahwa semua yang pasien ungkapkan itu hanya akan disimpan, maksudnya cuman kita dokter yang tahu. Ini will be safe with the doctor. Jadi cuman pasien, jadi biasa misalnya begini, misalnya tadi pasien-pasien yang hamil di luar nikah. Nah, biasa pasien itu takut nanti, oh ternyata saya hamil di luar nikah, dokterku itu sebarkan gosip ke luar lingkungan, begitu di luar lingkungan dari sini. Nah, jadi pastikan nanti sama pasien ketika kita lakukan anamnesis, misalnya begini, misalnya ibu, permisi ibu, jadi ibu tidak perlu khawatir, ibu tenang saja, segala sesuatu yang terjadi di ruangan ini, saya jamin tidak akan keluar dari ruangan ini. Semua yang ibu ungkapkan tidak akan saya bocorkan kepada siapapun. Jadi dia masuk ke checklist yang tadi, supaya si pasien merasa aman dan kita membangun hubungan yang baik dari awal. Jadi si pasien merasa, oh di sini rahasia saya aman dan tidak akan bocor. Jadi nanti si pasien itu lebih gampang mengungkapkan hal-hal yang sensitif. Jadi yang paling penting sama ini, yang ini. Pokoknya dia pasien itu kita harus yakinkan pasien kalau ini semua hal sensitif itu harus pasien ungkapkan untuk kita bisa lakukan pengobatan dan segala macam. Itu yang penting. Pokoknya di antara 3 poin ini yang paling penting. Yang satu. Sudah. Itu saja. Kita ulang lagi beberapa pertanyaan. Coba sebutkan 3 aspek medikal. Ada 3 tadi itu. Coba Inai Arda. BK yang pertama itu ada history taking, riwayat penyakit sekarang, dahulu, dan riwayat penyakit keluarga, kemudian keluhan utama, dan juga identitas pasien, Kak. Oke. Terus pada saat kita lakukan anamnesis terutama di identitas pasien, apa yang biasanya dianggap sensitif sama pasien? B35. Permisi Kak, jadi yang dianggap sensitif itu ada umur dari pasien, lalu ada juga status pernikahan dari pasien. Terima kasih. Coba sebutkan 3, tambah lagi 1. Dan yang terakhir itu ada pekerjaan dari pasien Kak. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya minimal 3, kan tadi saya ada sebutkan 5 kayaknya. Jadi kalau saya disebutkan 3, bisa riwayat bukan riwayat umur, status pernikahan, pekerjaan, atau langsung kalian tulis sosial ekonomi sama nama pasien. Biasanya juga pasien nggak mau ditahu namanya, jadi pakai nama-nama samaran atau nama-nama yang nama-nama pendek. Terus apa metode yang sudah tidak disarankan untuk digunakan oleh dokter? B33. Permisi Kak, metode konfrontasi Kak. Coba sebutkan minimal 2 keadaan atau penyakit yang dianggap sensitif. B012. Tabe Kak, jadi penyakit yang dianggap sensitif itu seperti TBC, kemudian keterbelakangan mental, dan hamil di luar nikah Kak. Oke. Untuk mendapatkan informasi yang relevan, misalnya masalah kesehatan penyakit kini terdahulu dan riwayat penyakit keluarga, apa yang perlu ditanyakan yang di checklist tadi?
B002. Kak, jadi jawabannya itu yang ditanyakan yaitu tempat, durasi, tingkat keparahan, hal yang memperberat dan meringankan keluhan, dan anamnesis, Kak. Oke. Sama hafal itu nah rekam medik. Jadi kalau ditanyakan anamnesis dituliskan di mana, berarti jawabannya di rekam medik. Itu saja. Masih ada yang bertanya? Kalau sudah tidak ada, satu orang pimpin doa. Bisa Silakan. Kak, kalau dari saya sedang. Mbah Yuristo. Permisi Kak, saya sendiri juga sudah tidak ada Kak. Kau pimpin doa. Baik Kak, baik, permisi Kak, permisi saudara-saudariku. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Risto Paka Bambungga dengan nomor regis B059. Baik, di sini saya akan memimpin doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Terima kasih Kak. Oke, silakan istirahat. Besok jangan ada yang